Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas warga Indonesia. Selamat datang di channel ENE, Sinau Bareng, Pinter Bareng. Hari ini kita akan sinau bareng terkait dengan pengetahuan tradisional yang pada masa lalu sudah menjadi kebiasaan dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh orang-orang Jawa. Namun saat ini pengetahuan itu mungkin lama-kelamaan akan punah dan masyarakat, apalagi generasi muda, sudah tidak mengetahui lagi tentang hal itu. Apa itu? Yaitu dukun sunat atau disebut dengan tukang sunat. Saat ini saya ada di sebuah desa yang jaraknya 80 km dari kota Semarang. Bertemu langsung dengan seorang tokoh yang luar biasa, seorang Kiai Khos yang saat ini sudah berumur sekitar 85 tahun. Kita sapa dan mari kita dialog dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas perkenannya dalam channel kami ini, dan mohon Pak Kiai bisa memperkenalkan diri Pak Kiai secara lebih komplit kepada kami. Silakan Pak Kiai. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita menjadi tukang khitan, itu mulai saya kecil memang belajar ngaji di pesantren sampai saya belajar di Mekkatul Mukarramah di Saudi Arabia. Saya masih belajar di sana di Mekah. Lantas saya ke Indonesia belajar ngaji di tanah Indonesia di pesantren-pesantren. Setelah itu saya kawin. Setelah kawin, memang manusia itu mempunyai kewajiban nafkah. Lantas saya itu ya kerjanya kerja biasa seperti orang tani, menanam. Setelah itu ada tukang sunat namanya Mustajab. Itu saya sudah mempunyai anak 2 namanya Mustajab. Itu saya minta Pak Mustajab, saya minta supaya diajari. Oh, monggo diajari sunat Pak. Ya, boleh, monggo. Nah, nanti saya mengikuti dia perintah, nanti saben malam ikut saya menyunat. Nanti di situ supaya melihat saya menyunat itu, saya membaca apa dan prakteknya bagaimana. Terus saya lihat sampai saya diajari sampai selesai bisa menyunat. Nah, setelah itu alhamdulillah saya dipisah supaya menyunat sendiri, tidak bareng-bareng dengan mereka. Dulu kalau kita nyunat, dia yang mendampingi saya. Setelah saya sudah lehe, artinya sudah pandai, dia menyuruh sudah saya cukup, itu saya kau lakukan semua, dan asma-asma yang kita baca, yaitu semua supaya dilakukan doa-doa yang sudah saya kasihkan kepada Bapak. Jadi alhamdulillah sampai selesai saya punya santri banyak. Jadi saya menggerumat anak-anak santri itu tadi, karena saya sampai sekarang saya masih ada pesantren namanya Roisah Robitoh Islamiyah Al-Muti'ah. Itu alhamdulillah berkembang, anak-anak ada kira-kira 400-an
anak-anak yang belajar dengan saya dan anak-anak saya dan wakil-wakil saya semua saya suruh mengajar anak ini tadi. Saya sudah melihat tulisan ya sudah kurang dan telinga saya ya sudah kurang mendengarkan pertanyaan-pertanyaan anak itu tadi. Kadang-kadang tidak bisa menangkap kuping saya, jadi saya cukup anak-anak saya yang mempelajari. Sampai alhamdulillah cukup ada SMP tahfidz, sampai saya mendirikan anak saya mendirikan SMP tahfidz namanya, dan ngaji kitab kuning, artinya kitab Quran seisinya sampai hafalan Al-Quran. Nama komplitnya Pak Kiai? Namanya saya yaitu Abdullah Nawawi. Abdullah itu nama saya, Nawawi itu bapak saya. Abdullah Nawawi, yang bapak saya namanya Nawawi. Melihat pengalaman dan Pak Kiai jadi tukang sunat atau dukun sunat, itu kan ada yang anak kecil yang disunati, ada yang anak yang agak besar. Pernah ada yang anak-anak itu menyulitkan Pak Kiai, mungkin lari-lari dulu atau bagaimana ketika mau disunat? Ya, ketika mau disunat anak itu ya sudah mapan, sudah mau saya hadapkan ke sini atau ke sini. Keselamatan madhep ke sana, madhep ke sini atau. Ada harus menghadap kemana itu kalau mau disunat Pak Yai? Iya, seperti hari Jumat, malam Jumat itu madhepnya ngalor, ya, atau Sabtu madhepnya ngidul umpamanya. Jadi saya hadapkan anak-anak itu ke kursinya, dia ngikuti semua dan tidak ada yang gagal, alhamdulillah. Ya, ketika menghadapkan ada cerita supaya anak-anak manut, maka ketika hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian Sabtu itu ada arah hadap yang berbeda-beda. Maksudnya apa? Seperti tadi Pak Yai. Ya, maksudnya semua itu minta selamat kepada Allah. Karena cara perhitungan orang Jawa itu dulu itu pakai perhitungan, wah kalau hari ini itu gini, kalau hari ini. Jadi itu yang saya lakukan dengan syariat agama Islam dan dengan cara perhitungan orang-orang yang menghitung. Jadi semua itu hanya minta kepada Allah, ikhtiar keselamatan sampai selesai dan berkah manfaat anak-anak yang kita ini menjadi anak yang saleh salihah, dipernahkan oleh Allah. Ya, pengetahuan tadi menghadap itu berasal dari orang tua atau dari teman atau dari Pak Yai mempelajari sendiri, sehingga ada sebuah harapan kalau malam Jumat harus menghadap ke lor atau utara. Itu dulu memang cara guru saya, ya guru saya artinya yang mempelajari saya itu, dia berkata kalau Jumat itu madhep ke sini, kalau itu ke sana, kalau Selasa ke sana, kalau jadi saya ikuti. Jadi ya alhamdulillah pelajaran dari guru-guru saya ikuti dengan ikhtiar meminta kepada Allah keselamatan itu tadi. Kalau Pak Kiai, adakah hari-hari tertentu ketika Pak Kiai mau menyunati itu, ketika diminta menyunati tidak mau karena ini hari X sehingga nanti akan tidak sembuh-sembuh? Adakah
pantangan bagi Pak Kiai untuk tidak menerima sunat pada hari tertentu? Tidak ada lah. Ya. Sedangkan hari Eid atau hari apa itu yang ditentukan oleh bapaknya yang anak yang minta disunatin itu, di hari apapun saja saya layani, dan di malam apapun saya layani. Jadi tidak tantang, wah ini wah hari malam ini malam Isra Mi'raj umpamanya, atau Mauludan, tidak, tetap saya jalani. Ya, jadi ada proses Pak Yai menghormati kepercayaan dari orang tua yang sunat ketika meminta hari tertentu, jam tertentu yang sudah ditentukan, maka Pak Yai akan melakukan. Sebelum Pak Yai melakukan aktivitas nyunati atau melakukan khitan, adakah ya bacaan-bacaan atau ritual-ritual yang harus Pak Yai lakukan? Iya, ketika khitan itu tadi, ya ketika saya Bismillahirrahmanirrahim, membaca basmalah, lantas terus saya jogok, terus saya japit, terus di situ saya menguncurkan Patirosi tadi dengan membaca itu tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma jara bil qalamu fi umul kitab, 3 kali. Dan di sini alhamdulillah sudah, terus saya potong, alhamdulillah baik dan tidak sampai banyak menetes dengan membaca perintahnya ke saya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tab ini katanya guru saya itu menutup jalannya darah supaya tidak keluar. Ya, nah, tapi ya masih keluar, bukan, tapi bukan sampai seperti. Ketika mau disunat, Pak Yai itu biasanya kan meminta ya. Apakah pernah meminta keluarga harus melakukan kegiatan-kegiatan khusus atau ritual-ritual khusus ya? Atau keluarga tanpa sepengetahuan Pak Kiai melakukan ritual-ritual sebelum anaknya disunat? Ya, tidak. Ya, kepada bapaknya atau orang tuanya atau keluarganya itu, ya hanya saya minta supaya anak ini dijaga makannya, jangan sampai makan yang tentangan itu tadi, ukir dengan itu. Kalau ada yang melanggar pantangan dari Pak Kiai, dia makan jambu mete, kemudian tetap makan nangka, terus dampaknya bagaimana Pak Kiai terhadap anak itu? Iya, terhadap anak itu, ya yang saya khitani, artinya yang saya potong itu agak lama waresnya, artinya sembuhnya lama, sampai setengah bulan atau kadang-kadang sampai 1 bulan baru. Kalau ada kejadian seperti itu, terus apa yang Pak Yai lakukan? Ya, yang saya lakukan yaitu terus saya diobatin lagi dengan asma-asma yang menjadi apa itu, enggal waras. Asmanya yang dibaca apa ya Pak Yai? Ahmad yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya shifa syafil, ya syafil amrad, isfi mardoha, isfi mardohu, isfi mardohu, isfi mardohu. Allahumma ya syafil amrad, isfi mardohu, isfi mardohu, isfi mardohu, isfi mardohu 3 kali. Artinya apa itu Pak Yai? Artinya ya syafil amrad,
wahai Tuhan yang menyembuhkan penyakit ini, nah, sembuhkanlah isfi mardohu, sembuhkanlah penyakitnya, itu lekas sembuh, lekas sembuh, lekas sembuh. Obatnya apa Pak Yai? Ya obatnya tadi, obatnya ya hanya salep. Setelah salep terus saya kasih wur namanya SA, ya. Sulfanilamid, ya. SA. Yang membaca doa tadi ketika anaknya melanggar pantangan tidak sembuh-sembuh, kan tadi Pak Yai sudah membacakan doa supaya dia cepat sembuh selain memberi obat. Apakah yang membaca doa itu hanya Pak Kiai saja atau anaknya diminta untuk membaca doa atau keluarganya yang juga diminta untuk membaca doa? Ya, malah kalau mau anaknya itu kalau sudah pandai membaca, saya suruh pandai, saya suruh membaca. Begitu orang tuanya saya suruh membaca. Kalau wah Pak Yai apa itu supaya dicatatkan, ya saya catatkan. Allahumma ya syafiyal amrad isfi mardahu, isfi mardahu, isfi mardahu, isfi, 3 kali isfi mardahu. Artinya lekas sembuh, lekas sembuh, lekas sembuh. Ya syafiyal amrad itu artinya wahai Allah yang menyembuhkan penyakit. Tadi kalau kita lihat dari saran Pak Kiai bahwa yang disunat itu harus menghadap ke arah tertentu pada hari tertentu. Mereka itu biasanya duduk di kursi atau tiduran atau di pangku si anaknya itu. Iya, itu biasanya tidak tiduran, akan tapi dipangku oleh seseorang. Anak itu tadi dipangku seseorang, lantas sudah dipangku. Begini, ini orang yang mangku di bawah, di belakang saya. Ini saya yang disunat. Terus asal gitu terus saya penteng gini. Ini dengkul dengan dengkul ini supaya tidak mingkem, karena nanti dipotong grek. Kalau mingkem ini nanti bahaya, kena besok ini. Jadi terus alhamdulillah setelah itu selesai dan saya minta semua yang hadir di situ itu membaca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala. Orang-orang yang di situ semua itu saya suruh membaca selawat. Tujuannya apa Pak Yai? Tujuannya ya tujuan minta syafaat kepada Rasulullah dan minta keselamatan dari Allah dan minta lekas sembuh dari Allah, dan semoga saat terusnya anak ini menjadi anak yang saleh. Ada yang pernah rewel anak yang Pak Yai mau sunat, rewel kemudian kalau terjadi kerewelan anaknya itu kemudian dia tidak mau atau berontak, bagaimana sikap Pak Kiai? Ya, ketika saya menjadi dukun sunat itu belum, seakan tidak ada yang rewel atau tidak mau, tidak. Terus dia terus menyadari memang mau disunat. Jadi tidak ada yang mau aku mau sunat, tidak ada. Jadi semua naati. Pengalaman Pak Yai itu kan selama 10 ya atau 20 tahun menjadi tukang sunat atau dukun sunat. Yang paling umurnya paling kecil yang pernah Pak Yai sunat itu berapa, termasuk yang paling besar dari pengalaman Pak Yai? Ada yang paling kecil itu umur 7 tahun ya, 7 tahun. Terus
yang paling besar itu ada yang sudah 15 ke atas, sudah sampai ada bulunya itu. Ada. Memang bedanya umur 7 tahun sama umur 15 tahun. Ada, ya, itu ada. Tingkat kesulitan menyunatinya apa itu? Tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan, sama. Jadi ya saya sogok. Kelaminnya laki-laki itu, Pak Yai sogok pakai apa itu ketika mau nyunati? Saya pakai sogok itu tadi dari besi putih yang tidak mau berkarat, namanya seloko. Jadi untuk memasukkan ke dalam kelaminnya itu ya pakai seloko, jabitnya juga pakai seloko. Ya, itu kan tadi menarik Pak Yai. Ya. Ada yang usianya 15 tahun, ya. Kemudian dia sudah ada bulunya. Ya. Ketika disunat Pak Yai, itu ada pengalaman menarik enggak ketika menyunati orang-orang yang sudah berumur cukup remaja itu Pak Yai? Iya, itu tidak ada, hanya saya minta saran kepada orang tuanya supaya anak itu terus disuruh sembahyang lah istilahnya. Nah, dia orang tua ya sudah sembahyang Pak Yai, akan tapi tasnya mengandung najasa. Jadi kalau belum sunat itu ada di dalam khasafah ini ada najisnya. Dia sholat itu tidak diterima Allah karena badannya ada najisnya. Jadi kalau sudah disunat, itu sudah bersih. Karena kalau cewek dari sudah pakai air bersih. Kalau di dalam ajaran agama itu kan Rasulullah pernah mempraktikkan sunat ada yang berumur 7 hari sejak kelahiran. Pernahkah Pak Kiai tadi, meskipun tadi kan sudah yang paling umurnya paling kecil itu 7 tahun. Pernahkah Pak Kiai itu menyunati bayi? Oh, saya kalau bayi belum. Saya belum tahu. Oh, kenapa? Kok nggak berani atau gimana Pak Kiai? Nyunati bayi? Saya kalau bayi itu bagi guru saya belum tahu, jadi saya ya tidak mau mengikuti yang saya ajari dari guru tadi. Tapi pernah ada yang minta? Apanya? Pernah ada yang minta seseorang itu, ini bayi saya lahir 7 hari atau 15 hari atau 20 hari, tolong Pak Yai disunati, begitu. Ada yang minta? Ya tidak ada, karena sudah tahu. Akan tapi putu-putu cucu saya ini, cucu saya semua itu umur 12 hari atau setengah bulan, ini saya suratkan ke dokteran. Jadi memang sekarang di dokter itu saya ceritakan Pak Triyono itu anak saya, putu saya, tidak, putu saya itu semua yang laki-laki umur 12 hari, umur setengah bulan itu saya sunatkan. Jadi mulai kecil sudah. Dari pengalaman Pak Yai, meskipun kita paham bahwa dukun sunat atau tukang sunat itu yang disunati adalah hampir mayoritas dan sebagian besar itu kan laki-laki. Pernahkah Pak Kiai punya pengalaman menyunati anak perempuan? Oh, tidak tahu. Belum tahu saya. Dan memang saya juga ya sebenarnya tidak mau. Sunat itu kan perintah agama, terutama Islam, tetapi agama-agama lain kan juga ada yang menganjurkan untuk melakukan aktivitas sunat bagi anak-anaknya. Pernahkah Pak Kiai itu diminta nyunati yang tidak beragama Islam? Ya, saya tahu
namanya orang dari pokoknya anak wanita sini tenaga kerja ke luar negeri. Terus dia itu membawa lelaki yang tidak beragama Islam. Dia terus saya masukkan Islam, terus ya Khitan tadi. Namanya terus saya ganti Syihabuddin, asal Suwaihab, lantas saya ganti namanya Syihabuddin. Ya, itu berarti Pak Yai ini kan ternyata pernah menyunati laki-laki yang umurnya 30 tahun atau 40 tahun. Gimana rasanya atau pengalamannya Pak Kiai itu menyunati yang sudah bapak-bapak begitu, Pak Yai? Iya, itu rasanya di hati saya itu, ya senanglah karena ini orang beragama lain dan ingin masuk Islam sampai mau meneteskan darahnya. Nah, itu saya bunga, yakni senang ada seorang yang tidak beragama Islam dan dia mau masuk Islam karena mau masuk Islam, mau ingin kawin dengan wanita. Ada kesulitan untuk umur-umur yang 40, 30 tahun, mungkin kulitnya lebih keras atau lebih alot begitu Pak Yai? Iya, kalau yang tua itu tadi itu ya rodok rodok saya kagetkan. Rodok saya, karena saya tahu ini mestinya ini tebal atau saya karena dia itu kan tua Pak Yai. Ketika disunati Pak Yai melihat ekspresi atau wajahnya dia, nangis enggak Pak Yai dia itu? Tidak. Dia masih tetap. Terus proses nyunati orang tua itu gimana prosesnya Pak Yai? Bisa iya, biasanya ya kan nggak mungkin di pangku. Iya, jadi saya suruh mangku. Yang mangku itu. Saya suruh ada yang mangku, ada yang di pangku tadi yang sunati itu. Jadi dia memang sudah siap semuanya sampai meneteskan darah, dia mau karena ingin menjadi suaminya istri dari ini. Pak Yai ini saat ini kan umurnya sekitar 85 tahun ya. Berarti Pak Yai itu kelahiran sekitar 1937 ya. Ketika seandainya Pak Kiai itu sudah mulai menyunati umur 30 tahun, berarti kan pada tahun 1967 ya, setelah peristiwa PKI, Pak Kiai itu kan mulai nyunati ya. Kemudian nyunatinya itu hampir 10-20 tahun ya. Mengapa Pak Kiai itu mengakhiri tidak mau lagi menjadi tukang sunat atau dukun sunat? Iya, dikarenakan memang apa itu orang-orang itu sudah senang mengedankan anak-anaknya ke dokter atau mantri-mantri tidak, dan lagi saya begitu juga agak sudah tua, lantas malam-malam keluyuran atau itu anak saya tidak boleh, jadi saya hanya tenang di rumah. Ya, ketika Pak Yai selesai nyunati, pulang dibawakan apa? Selain
uangnya dikasih berapa, kemudian dikasih bawaan apa dari orang tua yang disunati itu biasanya? Itu saya dikasih songgong dulu, songgong berkat lah. Berkat asal setelah sunat itu selamatan istilahnya, selamatan khitan khusus, selamatan khitan. Nanti sebagian saya dibawakan, saya bawa pulang untuk anak-anak saya dan untuk murid-murid dan tangga-tangga. Kalau banyak sampai tangga saya masih bisa. Biasanya isinya apa Pak Yai? Apanya? Isinya apa? Isinya itu Berkat. ya sego, nasi dengan ikan, kadang-kadang ya apa itu selamatan itu pakai dekem ayam, itu ya saya dikasih simbolnya dan dibawa pulang itu simbol pitik itu. Terus dikasih uang berapa Pak Yai? Iya, dulu ya itu tadi kira-kira dibuat beli beras itu 20 kilo atau 25 kilo, 25 seperempat ya. kintal. Iya. Ya. Dan dengan itu saya tidak minta, tidak sekian, tidak, itu dengan relanya yang punyaannya tadi. Ketika mau menyunati anak-anak kecil, ya, kemudian itu ada proses sunat yang perlu Pak Yai lakukan. Ya, bisa dipraktekkan Pak Yai proses nyunati seseorang itu. Ini contoh seandainya ini dianggap sebagai yang untuk nyolok sama nyepit. Ya, ini seandainya ini Pak Yai. Ini anak-anak tadi itu gimana Pak Yai? Ya, saya sogok dulu, terus sudah sampai, terus saya jahit nah gini. Saya sogok dulu, terus jahit sudah. Ini terus sampai, terus saya potong. Saya jahit, ini kelihatan. Kemudian Terus saya lihatkan jahit. Ini terus saya potong. Kelihatan helmnya. Setelah kelihatan helmnya, terus saya lihatkan bungkus. Saya bungkus sampai helmnya selesai. Setelah dengan bungkusan itu tadi sudah ada obatnya. Ya, obat itu tadi terus selesai. Ya, saya istirahatkan. Sudah ada obatnya. Terus saya suruh supaya berbaring dan istirahat. Ya, saya istirahatkan. Ada yang agak tidak berasa sakit, anak itu tadi tidak mau. Ya. Ada yang malah bisa dolan menunjukkan rasa batek loro. Anak itu tadi tidak mau. Apanya? Katanya dikasih bius. Iya, dikasih bius. Jadi pertama gimana? Coba dipraktekkan kembali Pak Yai. Setelah sogok. Biusnya tadi gimana Pak Yai? Terus Katanya dikasih bius. Tapi terus Jadi pertama gimana? Coba dipraktekkan kembali Pak Yai. namanya petiroso. Dengan saya membaca ada Rabiul Kalam 3 kali. Terus sudah kelihatan putih. Itu sudah matang. 3 kali. Terus saya potong. Setelah potong, terus saya buntel. Itu sudah buntel kelihatan. Terus saya potong. Apa itu bolongannya ini? Setelah potong, terus saya buntel. Setelah itu, terus saya suruh berbaring anak tadi. Apa itu bolongannya ini? Ya. Kemudian darahnya yang menetes diapakan Pak Yai? Ya, darah yang menetes, ya saya minta supaya Ya. Kemudian darahnya yang menetes diapakan Pak Yai? Dihormati karena itu menetes darah manusia. Saya minta supaya dan darah Muslim. Apa itu? Saya suruh supaya dihormati karena itu dibuang darah manusia di tempat yang tidak layak. Darah Muslim. Saya suruh
supaya jangan sampai dibuang di tempat yang tidak selayak. Darahnya menetes di tanah atau ditampung, Pak Yai? Dulu ditampung di apa itu, ada namanya mangkok yang dari lemah itu, dari mayong, seperti cawe atau menetes ke situ, dan di situ itu ada debunya atau ada lemah, menetes ke. Saya perintah supaya dihormati, jangan sampai dibuang karena itu darah manusia Muslim yang memasukkan agama Islam masuk agama. Ya, kemudian kulit yang sudah terpotong diapakan itu Pak Yai? Kulup tadi. Kulup tadi ya saya bawa pulang. Menurut guru saya bawa pulang supaya jangan sampai dibuang di tempat-tempat yang tidak selayak. Atau kadang-kadang diminta, saya untal Pak Yai, saya tidak boleh. Ada yang minta akan diuntal karena lantas sampai ke rumah, saya kubur dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian setelah itu dijahit tidak Pak Yai? Tidak, dulu tidak ada penjahitan. Ya, berarti kemudian dibungkus pakai kain, pakai kain apa? Kain kafan, kain pembalut itu. Ya. Dikasih apa obatnya? Apanya? Obatnya sudah, apa? Siap. Jadi akan mengitani itu tadi sudah siap, obat-obat sudah siap. Jadi setelah potong set terus saya balikkan gini, sudah kelihatan helmnya, saya bungkus. Alhamdulillah sampai selesai 2 hari saya suruh supaya diganti, atau 3 hari. Ada yang 2 kali sudah sembuh. Ketika Pak Kiai itu menyunati, itu baca doa sebelum menyunati bacanya apa? Ya, itu Fatihah. Ya, bisa dipraktikkan Pak Yai? Ya, mungkin. Hadirin yang datang itu saya ajak, mari Bapak-Bapak semua, kita ajak membaca surat Fatihah, membaca kepada Allah supaya anak ini menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang saleh, Muslim yang sejati, dengan naati perintah Allah, dengan anut Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Wakilah kotana hujjatuhu. Nanti Al-Fatihah semua membaca Fatihah. Nah, setelah Fatihah saya mulai megang apa itu? Kulup itu tadi. Itu semua saya ajak membaca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua orang yang hadir di situ, itu saya semua membaca selawat. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Terus setelah selesai baca apa lagi Pak Yai? Ya itu setelah selesai selawat itu ya sudah saya supaya. Ketika menyunati, ya. Apakah Pak Kiai pakai sarung tangan tidak itu? Tidak. Ya biasa. Tidak pakai. Hanya setelah nyunat, itu saya minta dikocor, minta biji lah. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, sebelum nyunati, adakah pesan yang ingin disampaikan Pak Kiai Abdullah Nawawi kepada para pendengar nanti atau para penonton yang akan melihat channel kita? Silakan Pak Kiai. Saya hanya syukur kepada Allah yang semoga semua yang saya berikan itu tadi barokah dan manfaat kepada umat dan masyarakat Muslim sampai dia
benar-benar menunaikan tugas manusia hidup adalah manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan dari Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya syukur karena alhamdulillah bapak-bapak bisa bersilaturahmi dengan saya dan semua yang melihat, semua yang mendengar, semoga barakah sampai manfaat. Amin, amin. Sampai akhir dia menjadi muslim, yang muslim itu dibawa mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, mati dengan membawa agama Islam. Allahumma amin. Ya, terima kasih Pak Yai. Hari ini tadi kita sudah belajar banyak kepada seorang Kiai Khos yang bernama Kiai Haji Abdullah Nawawi, yang dia sudah pernah mendharma baktikan hidupnya terkait sebagai tukang sunat atau dukun sunat. Dan ketika menjadi dukun sunat atau tukang sunat pun, beliau masih aktif sebagai seorang kiai yang mendidik santri-santrinya. Saya kira pengetahuan tradisional terkait dukun khitan atau dukun khinat atau tukang sunat ini sangatlah penting dalam konteks saat ini, karena generasi muda saat ini sudah lupa atau bahkan tidak tahu bahwa ayahnya, kakeknya, mungkin neneknya itu pernah ketika sunat bukan di dokter sunat, tetapi di tukang sunat atau dukun sunat. Sehingga dengan hadirnya pengetahuan tradisional terkait tukang sunat ini, saya kira menjadi upaya melestarikan kolektif memori masyarakat Indonesia yang saat ini telah berubah polanya dari datang ke tukang sunat atau dukun sunat ke dokter sunat. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai atas ilmunya. Semoga berkah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.